Halo Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Lukito. Hari ini kita ngobrol santai lagi dengan Pak Donald dan CVV akan ngebahas sektoral call. Ya, ini banyak kita tanyakan mungkin di YouTube, mungkin komen-komennya, mungkin via Instagram ya. Jadi banyak yang pengen nanya-nanya ini call gimana sih? Apakah bagus atau enggak? Saham apa yang baik atau tidak? Dan kebetulan juga ada beberapa yang kita perhatikan, salah satunya itu adalah Indi yang betul-betul naiknya kenceng sekali ya. Ada apa ya? Kita coba tanyakan kepada Donald, siapa tahu ada insight-insight dari beliau dan CVV. Oke? Tapi sebelumnya bagi yang teman-teman ingin belajar dari Pak Donald tentang 3 kunci sukses investor ya, saya akan cantumkan di sini videonya ya. Saya sudah buatkan untuk Anda. Dan bagi teman-teman juga yang ingin belajar fundamental saham, saya akan cantumkan di sini juga. Oke? Tapi jangan lupa bantu subscribe dulu, nyalakan loncengnya, dan juga bantu sebar videonya agar video ini terus berguna buat Anda. Oke, kita mulai saja. Thank you. Selamat sore Pak Donald dan CVV. Terima kasih banyak sudah mampir lagi ke Investor Academy Indonesia untuk bisa bahas-bahas sama kita semua di sini ya, dapat insight-insight yang menarik. Thank you Pak Donald dan CVV. Nah, hari ini saya fokuskan kita bahas mungkin satu sektoral yang kemarin mungkin sempat di market update seperti bahas sama Pak Donald dan CVV, yaitu saham call. Banyak juga yang bertanya nih Pak, saham call lagi menarik atau enggak nih saat ini gitu kan? Ya, dan saya perhatikan kemarin yang diomongin CVV salah satunya itu Indika itu meloncat ya harga sahamnya ya. Itu kenapa sih Pak? Ada insight-insight apa nih Pak dari Pak kira-kira? Ya emang kan kalau saya kan emang senengnya pakai gaya ya kombinasi sih sebenarnya, tapi nyemin saham, cari saham yang harganya murah ya kan, yang di bawah, yang sudah di bawah, apalagi saham-saham ini di bawahnya itu faktornya bukan karena GCG-nya, bukan karena faktor fraud gitu ya, tapi lebih karena siklus ekonomi gitu kan. Jadi kalau siklus ekonomi kan saham-saham yang lagi di bawah gitu karena harga-harga misalnya harga komoditas sudah turun, kemudian sahamnya ikutan turun cepet gitu kan. Tapi begitu komoditasnya pulih seiring dengan siklus ekonominya mulai bergeser, ya saham-saham komoditas inilah yang kemudian akan larinya paling kenceng dan paling jauh gitu kan. Selain paling kenceng dia paling jauh. Jadi saya punya beberapa pengalaman menarik lah, misalnya selain di Techim sama NKP, dari Techim 900 ke 10.000 misalnya kertas gitu ya. Di call juga pernah di Nika Energy. Jadi waktu itu saya sempat beli di 700 walaupun sebenarnya dia sempat harga yang lebih murah itu di harga 150-200 lah. Tapi saya telat, saya masuk di 700, nah dia tuh lari sampai ke 4.000 gitu ya. Tentu itu juga dibantu sama Kideko, akuisisi Kideko. Nah, saham-saham seperti ini menarik gitu kan, karena sebenarnya permasalahannya hanya siklus ekonomi. Artinya kita hanya menunggu, ya kan, cuman masalah menunggu nih pada saat harga-harganya udah murah, kita masuk gitu ya. Sekarang setelah masuk ya kita tinggal tunggu aja sampai itu ekonominya mulai bergeser gitu ya, dari bawah mulai ke atas. Dan ada beberapa data ekonomi yang kemudian sudah menunjukkan transisi dari titik terendah mulai naik lah, walaupun tentu belum ke atas. Yang pertama gitu ya, saya sudah pernah sebutkan GDP Cina naik ke 3,2%, yang diperkirakan analisis cuma 2,5% di kuartal kedua 2020. Dan yang cukup menarik atau sangat menarik adalah 5 pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Cina itu impor batu baranya kemarin itu hampir 14%. Ini kan luar biasa gitu ya, berarti perekonomian itu diprediksi akan mengikuti pola V-shape gitu, artinya jatuhnya cepat tapi reboundnya cepat. Dengan data dari Cina ini, terus juga ada data PMI gitu ya, indeks manufaktur yang mengalami peningkatan paling tinggi selama 10 tahun terakhir di Cina. Jadi data-data ini kan sebenarnya memberikan sinyal kepada market bahwa ekonomi itu mulai recovery,
mulai recovery. Jadi begitu sinyal itu dikirimkan, perusahaan-perusahaan komoditas, apalagi coal batubara, karena tadi datanya PLTU itu yang paling utama gitu ya, itu naik cepet. Di samping mungkin ada tambahan, ya rupiah agak melemah ya ke 14.700. Sementara mereka kan kebanyakan perusahaan-perusahaan ini ekspor gitu ya, makanya mungkin perusahaan-perusahaan yang ekspor batubara itulah yang kenaikannya paling banyak. Sementara PTBA, Bukit Asam yang banyak memenuhi pasar domestik, ya tidak bergerak banyak gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang bisa mengirim batubaranya ke India, ke Cina, itu yang kemudian akan diuntungkan dengan mulai pulihnya permintaan dari Cina dan mulai pulihnya harga batubara dunia. Itu yang pertama gitu. Tapi kemudian kenapa Indica Energy yang paling tinggi gitu ya kenaikannya? Ya karena tadi dia mungkin sebagai perusahaan batubara dibandingkan yang lain dia rugi. Misalnya PTBA sama Adaro itu kan masih profit, walaupun profitnya turun. PTBA mungkin turun 50% ya kan di semester pertama ini. Adaro juga turun, ITMG turun gitu ya. Sementara Indica Energy itu minus, bukan sekedar turun tapi minus, jadi dia rugi gitu ya. Sehingga harga sahamnya itu turun paling dalam. Tetapi kan kalau kita lihat, walaupun dia rugi termasuk dari tahun lalu gitu ya, ada banyak data lain yang mungkin sebenarnya menyatakan bahwa Indica Energy ini nggak mungkin bangkrut gitu ya. Ini kan cuma masalah siklus lagi kembali. Karena harganya turun paling dalam ya, itu as simple as begitu harga batubara naik, ya dia juga akan naik dan kenaikannya paling cepat. Apalagi kita enaknya kalau investasi di batubara itu mungkin perusahaannya bagus-bagus ya, GCG-nya bagus-bagus, bagi dividen besar gitu ya. Begitu mereka perform juga indikator-indikator keuangannya sangat bagus. Jadi ya mungkin kenaikannya itu ya digerakkan semata-mata karena mulai pulihnya ekonomi dunia dan harga batubara naik. Sementara faktor-faktor lainnya tidak jadi masalah. GCG-nya dia perusahaan yang sangat baik menurut saya gitu ya. Faktor-faktor lain tidak masalah. Jadi dia bisa lari paling kencang, seiring kemarin waktu turun pun paling kencang. Tapi memang ada beberapa rumor lah mungkin yang bisa kita dengar gitu ya. Yang utama itu adalah berita bahwa Doit gitu ya, jasa kontraktor pertambangan terbesar kedua di Indonesia setelah Pama gitu ya, punyanya United Tractor, itu sahamnya akan dibeli oleh Petrosi. Jadi saham yang dimiliki oleh Northstar yang memang sudah lama diberitakan akan dijual tapi belum ketemu pembeli misalnya, itu akan dibeli oleh Petrosi. Nah ini mungkin salah satu trigger juga gitu yang mendorong sehingga Indica Energy itu bisa naik kencang, termasuk mungkin Petrosi itu sendiri. Tapi ya sebenarnya kan kalau kita lihat Indica Energy itu kan perusahaan batubara yang luar biasa bagus gitu ya. Dia terintegrasi, jadi punya kontraktor pertambangan sendiri seperti Petrosi, dia punya perusahaan kapal sendiri seperti MBSS, Mitra Batra Sagra gitu ya, MBSS. Dia juga salah satu penambang batubara yang punya PLTU terbesar ya kan, yang di Cirebon itu kan yang terbesar lah di Indonesia, dan dia akan menambah kalau nggak salah kapasitas PLTU-nya. Dia juga udah ekspansi ke perusahaan emas dan cadangannya itu lumayan banyak, cukup besar gitu ya. Dia juga kerjasama sama BP kalau tidak salah untuk storage dan distribusi BBM di Kalimantan Timur, calon ibu kota negara kita. Jadi cadangan batubaranya luar biasa besar, tidak ada alasan dia akan bangkrut, dan kalau dihitung dia mulai sering atau mulai intensif melakukan efisiensi di berbagai bisnis prosesnya, sehingga pada saat harga batubara mendekati 60, di atas 60, bahkan apalagi 70, dia akan kembali profit. Dan
kalau kita lihat tahun lalu aja dia rugi, dia masih bisa bagi dividen, ya kan? Apalagi kalau mama dia profit, itu dividennya akan luar biasa. Belum kalau mama nanti ada berita-berita akuisisi, walaupun ini sih bonus saja gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah kita sabar gitu untuk memegangnya sehingga kita bisa mendapatkan capital gain yang luar biasa. Nah, itu mungkin sih analisis saya, tapi sebenarnya kan yang faktor-faktor akuisisi dan yang lain-lain itu sebenarnya bonus saja yang paling sebenarnya yang simple aja, bahwa dia sebagai perusahaan komoditas, sebagai price giver gitu ya, dia sangat tergantung sama harga batubara. Harga batubara turun, harga sahamnya akan turun, kinerja dia akan turun. Tapi begitu harga batubara naik, ya harga sahamnya juga akan naik. Ya menarik sekali ya, Indika juga kan termasuk memang ekspansinya juga luar biasa ya Pak ya, nggak cuma hanya satu gitu aja, tapi bermacam-macam juga bisnisnya. Nah dari segi teknikalnya sih, kira-kira ada yang menarik nggak sih dari Indika sendiri? Coba kita lihat Indika ya. Emang kan grup Indika terakhir PTRO-nya naik, Indinya naik, Doitnya naik. Ya ternyata memang ada cerita dari fundamental yang memunculkan demand gede ya di pasar. Jadi market bergerak memang berdasarkan ada demand itu ada ceritanya. Kita lihat chartnya ya. Oke. Memang terakhir Indika beda sendiri. Saya pikir ini ada apa? Ini Indika kenapa beda sendiri? Yang lain juga kan gerak tapi nggak sekencang ini. Kita ganti Indika ya. Apa yang kita bisa lihat dari Indika? Nih Indika, ini saya pasang MA20 sama MA200. Ternyata di sini Indika ketemu MA200 yang bisa dianggap jadi resisten. Kalau dia bisa break sini melewati ini, ya dia naik kelas jadi saham uptrend. Kita lihat pergerakan selama beberapa tahun terakhir ya Indika. Kita lihat ada di fase mana sekarang Indika ya. Nih Indika. Nah, ini kan fase akumulasi markup, naik, turun, markdown, turun. Ya kalau lihat di sini udah mulai pantulan, ya mungkin dia udah ada di fase akumulasi lagi. Karena ini saham komoditas kan cara kerjanya tuh berdasarkan siklus. Jadi kalau buat disimpan nanti kita kalau dalam jangka waktu tertentu bisa beli, balik modal, diam lagi gitu, nggak bisa naik karena kan dia balik lagi ke harganya karena dia siklus. Jadi ini saham bisa buat dipakai swing ya. Nah ini kalau lihat kayak begini dia udah mulai uptrend. Ini break dari channel sini, saya tarik channelnya ya. Ini mirip TBLA ya. Ini kenapa bisa ketemu saham yang begini-begini terus Pak? Temu TBLA, temu Indika. Sebentar ya, saya gambar channelnya ya. Nih kalau yang biasa pernah baca buku ini kita bisa sebut ini Darvas box ya. Break box ke atas, nanti dia bikin box baru lagi, naik lagi kayak bikin anak tangga. Nah ini secara pergerakan dari Indika sendiri. Ini saya hapus boxnya. Terus kalau kita lihat nih kan ada yang suka Fibonacci nih ya. Kita kalau misalnya kita bisa lihat ketemu diulang-ulang, kadang-kadang suka ketemu Fibonacci. Ini waktu penurunan di sini, ini ada di rasio berapa ini? Saya tarik low ke high ya. Ternyata ada di rasio 61,8. Ini tuh golden ratio. Biasanya rasio ini paling sering di sprint. Jadi kalau dia tembus di sini ya benar-benar level krusial dia ada di angka area sini nih. Sekitar 970-an ya di sini. Penentuan dia mau ke utara atau ke selatan. Kalau dia bisa tembus ya dia ke sini, target pertama ada di 1.300-an mungkin ini area berapa? 1.300 ya Pak, sini. Hitungan book value-nya di berapa sih Pak ini, Indika? Ya emang, ya kan sebenarnya ini PBV1 lah minimal. PBV1 1.300-an berarti ya? Ya batubara kan harusnya sih di PBV1 ya. Ini kurang lebih di sini. Nah ini jadi bisa diambil level penentuannya tuh di angka sini, sekitar 97 antara penentuan dia mau ke atas atau ke bawah. Karena di angka sekitar level area sini ada MA200 sama Fibonacci 61,8 ya golden ratio. Ini buat Indika.
Nah, kita mau lihat apa lagi nih? Fluid atau yang lain? Ya, mungkin PTRO boleh. PTRO ya. Ntar dulu Ci, ntar lihat. Ini saya menarik ada chartnya yang Indika Energi Ci. Coba lihat yang Indika Energi Ci. Ini Indika masih Pak. Tadi mundur yang gedein, dia masa sebelumnya yang naik dan turun sebelumnya. Ini. Sebelumnya terus, terus nih kan lihat nih, yang naiknya Ci, lihat itu naiknya tuh kenceng banget tuh. Iya, ini larinya tuh kayak dikejar-kejar ini. Maaf, emang jadi, karakter ini kan komoditi kayak begini ya Pak? 2018 kan. Ini makanya yang saya suka tuh kayak gini gitu. Memang dia turunnya jauh, paling jauh, paling turun. Tapi begitu naik gitu ya, ini paling cepat dan paling jauh gitu ya. Jadi mantan terindah juga ya Pak. Lumayan lah ya. Selir-selirnya. Ya, dari 700 ke 4.000 ya. Iya. Itu bisa atau enggaknya ya kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu lah. Pasang biasa trading plan sendiri, hitung risk reward masing-masing. Karena kita ada level kenyamanan masing-masing dari kita beda-beda ya. Kita lihat apa lagi nih? Mau lihat apa lagi Pak? Tadi Petrosi ya. Petrosi ya. Ini Petro dulu nih gerak, padahal kan kasarnya saham minyaknya sendiri kan naik, tapi Petronya bisa naik. Nih Petro malahan ngedulin Indika tuh Pak. Iya dia. Nih ini naik. Nah di sini nih udah mulai gitu cross up 20 langsung. Dia udah tembus MA 200 duluan malahan PTRO ya. Volumenya tuh ngedadak ramai. Iya. Dia ada buyback atau apa enggak ya Pak ini ya Pak? Ada buyback tapi nilainya kecil, itu kayaknya disuruh Lo Keng Hong gitu ya buyback. Biar porto dia naik ya Pak. Kecil cuma di bawah 50 miliar apa ya, jadi kalau Big Boss mah beda, ngomong juga nurut, emiten juga nurut. Mungkin tadi Doit, tapi sebenarnya dia sangat murah. Pair-nya kan pair-nya masih sangat murah dan dia termasuk perusahaan yang sangat baik lah. Dia juga udah masuk ke revolusi 4.0 ya, jadi banyak memakai digital dalam bisnis prosesnya. Jadi sangat efisien, perusahaan yang sangat bagus lah Petrosi. Iya, jadi kita cari yang bagus tapi lagi diskon ya Pak. Nah itu, dan dia profitnya nambah loh kemarin kuartal 1 gitu ya. Padahal kondisi lagi susah-susah begini, tetap ada perform. Lihat Doit juga cukup menarik, ternyata dia juga di MA 200 ini. MA 200 juga ya. Ini tuh mirip sama Indi. Oh ini mah segeng ya Pak? Segeng. Tuh, ya, MA 200 juga sama. Dia. Ini kalau nggak jadi akuisisinya, ya kan dia kan mungkin kehilangan kontrak yang cukup besar dari Indika Energi, yang mungkin malah justru akan dialihkan ke Petrosi gitu kan. Cuman kan Petrosi apakah bisa menambah pekerjaannya dari Doit atau dia punya agenda kerjaan sendiri yang mungkin juga sudah maksimal kapasitasnya. Ini cuman kalau Mama Doit agak beresiko seandainya transaksinya tidak jadi gitu ya. Risknya lebih tinggi dari Indika ya Pak? Iya, risknya lebih tinggi daripada Indika sama Petrosi. Yang jauh lebih aman emang Petrosi. PTRO, Indi juga kayaknya rada lumayan ya Pak? Indi aman lah ya. Tapi kalau misalnya mau Indi ya pengenlah resikonya, stop loss-nya di berapa, kalau sampai ini resikonya dihitung sendiri masing-masing ya. Betul. Tapi secara ini udah ada triggernya, karena ini volumenya gede, udah mau tembus MA 200, ya ada ceritaan juga, fundamental dukung, teknikal juga menarik, ada di selain di MA 200 juga di Fibo 61. Ya itu dari saya sih. Mantap ya penjelasannya, thank you banyak nih atas insight-insightnya. Mungkin ya balik lagi mungkin ke teman-teman yang nonton ini, jangan dianggapnya ini anjuran untuk membeli, bukan pom-pom ya. Iya, analisa masing-masing. Saya juga nggak mau bikin jadi kesannya pom-pom lagi. Ya udah kita cuma kelewat. Ya cuman kita kan di sini kita cuma mau sharing apa yang kita lihat dari sudut pandang kita ya Pak. Iya. Kalau kan mungkin orang lain ada yang lihat dari sudut pandang beda, ya bebas-bebas aja, hitung dengan resiko dan kenyamanan masing-masing.
Ya. Nah, itu yang paling penting. Ya, tidak ada yang salah ya, Ci ya. Yang paling penting. Pak Donald ya. Thank you banyak Pak Donald dan Ya. GBV atas sharing-sharingnya kali ini. Ya, banyak Sama-sama. Ya, semoga di berikut-berikutnya ya jangan sering-sering ya, Pak ya, mungkin Pak Donald dan GBV ya. Amin. Oke, thank you banyak nih. Ya. Sama-sama. Bye. Oke, bagaimana, bagus bukan ya? Banyak sekali insight yang dapatkan dari Pak Donald dan CPV. Nah, bagi teman-teman kira-kira video seperti ini berguna untuk tidak untuk Anda ya, market update, mungkin kita bahas sektoral. Kalau menurut teman-teman berguna, silahkan komen di bawah ya. Oke, bantu share ya, jangan lupa subscribe. Oke, see you the next video. Thank you.